Baik semua, selamat datang di playlist ini. Dan jangan lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana kabar semua? Semoga baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai Chart.js yang akan kita terapkan di aplikasi e-framework kita. Oke? Bagi yang tidak tahu Chart.js, segeralah bertobat karena ini biasa sering dipakai, apalagi terhadap mereka yang berjurusan ilmu komputer untuk membuat sebuah diagram pada aplikasi mereka. Jadi Chart.js ini sudah terkenal dalam mempermudah kita dalam membuat sebuah chart atau sebuah diagram untuk mempresentasi data kita ke dalam aplikasi. Oke? Untuk penggunaannya di aplikasi Y-Framework, kita tidak langsung menggunakan library ini, melainkan kita pakai library pihak ketiga, yaitu namanya adalah Y2 Chart.js. Oke, dan yang ini dia linknya. Untuk proses penginstalasi, yang pertama kita diharapkan untuk menjalankan exam kita dulu, untuk Apache dan juga MySQL kita seperti biasa. Dan untuk server mungkin kita bisa matikan dulu dan kita install Chart.js kita atau library ini ke dalam aplikasi kita dengan cara jalankan perintah ini ke dalam terminal kita. Dan pastikan terminal kita sudah mengarahkan ke project kita. Kemudian paste di sini, jalankan. Untuk proses penginstalasinya lumayan lama, dan untuk poin ini atau untuk tahapan ini kita bisa skip dulu. Baik, kalau kita lihat di sini proses instalasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menjalankan server kita dengan cara tulis php serve -doc root frontend. Kita akan bekerja di bagian frontend/web. Oke. Kemudian kita refresh ini, dia sudah jalan normal. Yang pertama kita akan hapus dulu gambar ini karena sedikit mengganggu. Kita akan gantikan gambar ini menjadi sebuah chart.js. Oke, caranya kita masuk di view. Ini saya tutup dulu, saya kembalikan. Kita masuk di dalam front end, view, up, index. Di bagian gambar ini kita bisa delete saja. Oke, kita delete. Kemudian kalau kita refresh, elemennya sudah pasti terhapus. Untuk penggunaan Chart.js, kita bisa lihat di sini dokumentasinya. Di bagian sini kita lihat di sini ada example untuk Chart.js-nya. Kita tinggal copy saja yang ini sampai ke bawah. Dan kita paste di elemen ini. Kalau kita refresh browser kita, ini pasti error karena penggunaan use namespace-nya belum dipanggil. Yang ini. Kita bisa copy yang ini dan simpan di atas sini. Atau kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, atau kita hapus kita matikan dulu ini, kita tinggal seleksi tulisan Chart.js-nya, kemudian tekan di keyboard Ctrl Space. Ini akan otomatis memanggilkan use namespace-nya. Nih, otomatis dibuatkan. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet copy paste tadi seharusnya. Kalau kita refresh lagi yang ini, lihat Chart.js-nya berhasil dibuat. Tapi problemnya, tingginya terlalu besar. Jadi kita akan mencoba kurangi tinggi dari Chart.js-nya. Dengan cara kita cari kode height di Chart.js kita, di bagian option yang ini, kita kurangi menjadi 100, dan kita refresh, dia akan setinggi 100 pixel, kalau tidak salah 100 pixel ya. Kalau terlalu pendek, kita kasih 150. Oke, lumayan. 130. Oke, mantap. Kemudian saya akan mencoba bagaimana supaya Chart.js ini setengah layar aja atau seperempat dari
lebar browsernya. 1/2 dari lebar browser. Berarti di sini kita bisa panggil kelas bootstrap yang namanya adalah row. Kita bungkus char.js-nya, kita cut yang ini, penutup div-nya, simpan di sini, kemudian tambahkan kelas yang namanya call 6, kolom 6. Oke, kemudian simpan ini, penutupnya lagi simpan di bawah. Dan kalau kita refresh, lihat ukurannya setengah dari layar kita. Tapi problemnya lagi height-nya. Height-nya terlalu kecil. Jadi yang di sini, kita set lagi height-nya menjadi 200. Kalau 200, oke, sudah pas. Terus, jadi di samping sini mungkin kita bisa terapkan lagi char lain. Jadi yang ini mungkin kita bisa copy dari call ini. Kita copy, yang ini kita tutup supaya dia mengecil. Yang ini kita copy semua dan paste di bawahnya. Dan kalau kita refresh, ada 2 buah char.js. Tapi saya ingin yang di pertama ini, saya ingin char.js-nya bentuknya adalah bulat. Jadi kita pergi di dokumentasi char.js.org. Jadi kedua ini atau kedua website ini saling berhubungan. Kita klik get to started, kemudian yang ini kita pilih bentuknya donat. Bentuknya bulat. Yang ini tipenya adalah pie. Oke, ini donat. Bedanya sebenarnya sama aja kalau pie dengan donat. Jadi pertama kita edit karena kita inginkan char.js yang pertama, yang ini kita cari kodenya yang di sini di kolom pertama. Yang lain kita ganti jadi bar. Kalau kita refresh, bukan bar tapi pie. Kita refresh, ya. Bentuknya sudah bentuk pie. Tapi kenapa bulatannya ini ada 2? Karena kalau kita lihat di sini, dataset yang kita punya adalah dataset array 2 dimensi. Jadi yang ini kita hapus saja, yang data pertama ini. Untuk kolom yang pertama, sehingga bulatannya hanya 2 buah saja. Yang saya maksud bulatan adalah yang ini, lingkaran ini. Ada 2 ini. Di dalam bulat, ada lagi bulat. Kita inginkan dia satu bulatan penuh saja. Jadi ini kita hapus. Tinggalkan 1 dan refresh. Oke. Kemudian datanya saya ingin mirip ini saja. Jadi data yang label ini kita copy. Yang array-nya saja kita copy. Gantikan dengan yang di label ini. Hapus, paste. Udah refresh. Oke, datanya 3 di sini. Labelnya sudah jadi 3, tapi datasetnya belum. Jadi data yang ini, kita copy lagi array-nya. Kita pindahkan di sini. Ini ada dataset, yang ini kita ganti. Jadi, ini. Kemudian kita refresh. Oke, sudah 3. Selanjutnya, background-nya kita mau ubah sama persis seperti ini. Jadi yang ini kita copy. Kemudian kita cari background color. Oke, background color ini ganti jadi array. Kemudian kita copy yang tadi. Oke, lihat ini. Kalau sudah, kita refresh. Oke, sudah. Saya tidak ingin ada bordernya, jadi bordernya bisa kita hapus. Yang ini kita bisa hapus. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga mungkin. Oh, jangan. Oke, kita hapus. Ketiga aja tadi. Kemudian kita refresh. Oke. Oke, lihat. Chart kita sudah berhasil. Dan untuk video kali ini mungkin kita akhiri. Kita lanjut di part 2. Di part 2 kita akan buat char.js atau char py ini berdasarkan data yang ada di database kita. Data yang ada di localhost/phpMyAdmin. Sesuai dengan data toko online yang ini. Ada barang. Nanti kita akan menggunakan tabel transaksi di sini. Kita akan buat sebuah diagram mengenai produk yang sering dibeli.
Oke, produk yang sering dibeli. Nanti di sini judulnya adalah eh, apa namanya, barang yang eh, atau biasa kita sebut saja produk best seller. Oke, nantikan di video berikutnya dan terima kasih.